Ya, tuntutan jaksa 2 tahun. Harusnya jauh lebih berat. Tapi memang jaksa sudah cukup bekerja maksimal ya menghadapi orang kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti hakim yang menjatuhkan hukuman lebih berat. Ya. Yang kedua, eh, tuntutan itu memang sesuai dengan fakta kejadian. Karena apa? Karena dia sebagai pengacara, kalau dia mewakili klien, harusnya kan menempuh prosedur hukum. Harusnya kan membuat laporan polisi. Harusnya dia menggugat Hotman Paris kalau memang dia mewakili klien. Ya kan? Tapi kan dia tidak lakukan itu. Dia memposting di dia punya Instagram dia sampai 8 kali yang memuat kata-kata yang sangat sadis, yang mencemarkan dan menfitnah dan merusak nama baik saya. Ya, prosedur hukum kan bukan begitu. Harusnya dia gugat saya kalau memang dia mewakili klien. Dia tidak lakukan itu. Disitulah, disitulah dia kenaknya dia begitu. Ya, itu kesalahannya. Jadi apapun laporan klien kamu, ya, termasuk yang hari ini dia ngomong kejadian di apartemen di sini-sini, apapun itu benar atau tidak, itu bukan untuk diposting di Instagram, you ngerti nggak? Ya kalau memang benar ada pengaduan dari kliennya bahwa saya melakukan sesuatu, harusnya dia tempuh prosedur hukum. Dulu dia tidak lakukan itu, dia gaya kampung. Ya seperti biasa memang dia dari kampung gitu kan. Dia membuat posting-postingan di Instagram. Makanya kena mencemarkan nama baik dengan cara medsos gitu. Jadi saran saya kepada dia satu, sebenarnya ya, kalau dia dihukum, hukuman paling berat bagi dia bukan hukuman penjara ini. Hukuman paling berat bagi dia adalah siapa lagi mau jadi klien dia. Sementara kita ini coba begitu 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 datang rezeki begitu banyak kasus ya, begitu berlimpah perkara yang kita pegang, sementara dia siapa lagi ya mau jadi klien dia dengan predikat seperti itu. Makanya saya mengatakan, halo Rasman, pulang kampung aja kau. Pulang kau ke kampung kau, pelihara bebek di kampung. Lebih tenang kau jiwamu begitu. Kalau gaya menangani perkara di ibu kota ini, bukan dengan cara gaya dia, ngancam-ngancam, marah-marah kayak jagoan. Padahal nggak ada yang takut sama dia. Rasman nggak ada yang takut sama botakmu itu. Ya, sama nggak ada yang takut sama lehermu itu. Oke? Jadi, terimalah resikonya. Dengan tuntutan 2 tahun itu cukup puas apa gimana? Kalau untuk sementara puas, tapi mudah-mudahan hakim akan menjatuhkan lagi lebih berat. Kan hakim berwenang menjatuhkan putusan lebih berat dari tuntutan jaksa. Cuman tadi juga sempat mengatakan pihak lain mengatakan kalau kasus ini sudah banyak tangan dari ibaratnya pejabat kejaksaan. Nggak ada yang campur tangan satupun. Ngapain? Siapa yang mau menghabiskan waktu campur tangan urusan si botak? Emang siapa sih? Siapa dia? Dia bukan orang ternama, dia bukan orang berpengaruh, nggak ada yang peduli sama dia, nggak ada lah. Kalau kau disebutkan misalnya kau punya kelainan seks, kau disebutkan kamu melakukan hubungan seks dengan begitu, dengan semua aspri-asprimu, apa kau nggak marah? Apa itu bukan pelecehan? Itu loh. Jadi terimalah, nasibmu sudah begitu, Rasman, udah nasibmu sudah begitu. Saya kasihan aja sama istri-istrimu itu. Dari mana duitmu untuk membiayai mereka kalau klien sudah pada kabur? Gitu loh, ya. Soal itu juga Bang, tadi sempat minta bantuan Pak Presiden Prabowo untuk turun tangan. Aduh, ngapain Presiden ngurusin receh kayak gitu, ya. Dulu dia paling tidak mendukung Prabowo dulu, ya. Karena katanya dia bilang begitu karena Bang Hotman juga di dalam persidangan mengatakan bawa nama Pak Prabowo juga. Enggak, gua nggak bawa nama Prabowo, nama gua pengacaranya. Mas, ini aja. Gua pengacaranya Prabowo lebih dari 25 tahun, nggak ada kaitan sama beliau, nggak ada kaitan, ya. Tapi Bang, artinya dengan putusan 2 tahun ini, terus tadi Bang Rasman juga Bukan putusan, tuntutan, ya. tuntutan 2 tahun ini dengan mengeluarkan semua isi materi sidang tadi
Dia nggak apa-apa, Gimana, biarkan aja. Bila perlu dia lari-lari sana, buka baju, lari-lari sana. Ya biar kelihatan dadanya yang montok itu. Tapi Sama pantatnya yang montok itu. risih nggak sih Bang, artinya dia memblow up semua isi Nggak apa, biarin sidang, aja. Memang dia lebih parah dari situ, dia udah blow up. Itu kan di Instagramnya itu kan gara-gara dia membuat itu kan. Justru gara-gara itu dia dihukum. Dia belum belajar dari kesalahannya yang dulu. Ya kan? Justru gara-gara itulah perbuatan dia. Sekali lagi, Rasman itu kenapa dihukum? Dia katanya mendapat pengaduan bahwa katanya Hotman melecehkan kliennya yang cewek. Ya, kalau memang ada pelecehan harusnya kan menempuh prosedur hukum. Tapi dia ngarang cerita, dia ngarang di Instagram, ya mengatakan bahwa Hotman melakukan hubungan intim dengan para aspri, bahwa Hotman itu punya kelainan seks. Dia umumkan di media, dia tidak menempuh upaya hukum, dia tidak melaporkan pidana perdata. Malah anehnya sekarang ini justru kliennya itu membantah semua. Itu loh, Iklim Hakim mengatakan saya tidak pernah menuduh begitu Hotman katanya. Tidak. Ya. tapi pada akhirnya gimana Bang, risih nggak sih Bang dengan dia tetap dengan gayanya Rasman sendiri mengubah isi materi sidang ke Nggak apa-apa. media, Kalau ke publik. dia makin gitu, aku kan makin keren. Dia bukan level gua. Dia udahlah. Dia masih jauh di bawah saya lah. Dia mau teriak-teriak itu sama aja dia omongan di pinggir jalan. Sementara Hotman semakin melanglang buana, kliennya begitu banyak, bisnisnya begitu banyak. Kalau dia mau boleh lah. Kalau mau melamar, boleh juga melamar jadi bagian keamanan di klub gua. Ya, cocok itu bagian keamanan ya. Ya, benar cocok ya. Cocok bilang sama Rasman. Cocok dia jadi balamar di bagian keamanan ya. Karena dia jago menggos. Wah, gitu loh. Tapi ya bukan jagoan. Tapi Bang, yang menarik kan Bang Hotman sama memantau setiap Kan anak buah saya. ya, perkembangan demi Kan perkembangan. saya kan punya semuanya, punya bodyguard, punya anak buah, punya pengacara 30, emangnya kayak dia. Ya, punya harta yang begitu banyak, punya cewek yang begitu banyak. Bang, salah satu yang meringankan adalah bahwa Rasman masih punya tanggungan keluarga. Oh iya banyak banget tanggungannya, Mempertimbangkan bininya itu. banyak. Memang hebat jaksa itu bahwa Rasman masih punya tanggungan keluarga. Memang benar banyak banget, bininya banyak banget. Iya. Makanya aku kasihan sama dia sekarang. Duitnya dari mana untuk membiayai itu? Karena mana ada lagi klien yang mau jadi klien dia dengan kelakuan dia seperti itu. Ya, itu loh. Mana ada lagi? Ya, Kenapa Bang masih ada rasa empati kasihan? Wah, Rasman is nobody for me. Saya malah nggak kenal dia sebelumnya, nggak ada rasa apapun, nggak ada. Dia adalah hanya cowok dari kampung yang merantau ke ibu kota, mencoba terkenal, tapi dengan cara yang salah. Dia bukan saingan saya, dia bukan level gua. Rasman, kau bukan level gua, bukan. You are nothing compared to me. Dia selalu mengotot-otot soal dengan Hotman Paris, kamu mohon. Saya ini pengacara sebuah naga, udah melanglang ke luar negeri. Kamu apa? Hanya dari kampung, dari Padang Sidempuan. Ya? Harapan Abang, kan ini kan 2 tahun tuh. Optimis Bang untuk Optimis putusan berapa? nanti Bang. Berapa? Seperti apa Ya, Abang? fakta persidangannya udah begitu. Dia ngakui semua. Apa yang di Instagramnya itu, yang memfitnah saya, dia akui semuanya. Ada semua di Instagramnya itu. Ya hanya itu aja, udah selesai. It's finished. Jadi Rasman, ya kau sudah pernah dipenjara. Dia kan mantan narapidana loh, sudah pernah dipenjara juga. Kemudian surat basnya sudah dibekukan, udah nggak bisa praktek. Ya, kemudian juga kasus dia dilaporin hakim sudah naik sidik di Mabes Polri. Bisa-bisa sebentar lagi akan jadi tersangka. Dan kalau ini dia dihukum lagi, kalau dihukum, siapa lagi yang pakai kau Rasman jadi pengacaranya? Siapa yang percaya kamu? Udahlah, nggak usah teriak-teriak lagi di media. Jangan selalu bilang bahwa saya itu sama level dengan Hotman Paris. Bagaimana bisa satu level? Bagaimana mobilnya aja bekas mobil gue Lamborghini. Bang, kalau soal iklimnya gimana Bang dengan yang dia terima saat ini? Kalau Abang Ya saya kira jabatannya, Ikrima juga bikin kesalahan. Kenapa dia ikut konferensi pers? Walaupun katanya Rasman yang ngomong, tapi kenapa dia nggak tegur langsung waktu itu, ya kan? Waktu Rasman mengeluarkan kata-kata itu, kenapa dia nggak tegur?
Kenapa dia diam saja? Sekarang dia rasakan sudah. Ya. Jadi dua-duanya sudah merasakan, cuma ada yang berat, ada yang ringan gitu loh. Ya. Kalau berarti menurut abang ini iklimnya sudah cukup, artinya sesuai dengan apa kapasitas dia. Untuk saat ini no comment. Yang jelas iklimnya makin cantik. Aku melihat jelas tatapan mata si Rasman sama dia. Kan si Iklima kan ngaku di persidangan bahwa dia diminta nikah. Mau nggak jadi istriku yang ke-8? Ke-8 ya. Itu pengakuan si Iklima di sidang. Ya, waktu kemarin saya lihat mereka berpapasan di sidang, aku melihat betapa mata si Rasman melirik begitu. Aduh, sayang banget nih nggak dapat nih gitu. Oke, Bang. Ya udah. Ya, sip ya. Makasih banyak, Bang. Ayo Udah ya? POV silakan.